Selamat datang di Kebal IT. Di video kali ini kita akan mereview aplikasi yang kedepannya akan kita buat. Nah, aplikasi tersebut ini dibuat menggunakan Laravel 12 ditambah dengan Livewire 3 ya. Nah, kenapa kita pakai Livewire 3? Karena untuk mempermudah kita dalam membuat CRUD ya, khususnya untuk kayak buat seperti modal. Nah, itu kan biasanya kita yang cara paling gampang kita bisa pakai Ajax ya. Nah, di sini kita ada yang lebih mudah lagi, kita bisa pakai dengan namanya Livewire. Nah, di Livewire ini juga ada fitur seperti live searching ya. Jadi kayak kita searching itu live langsung, hasilnya kelihatan tanpa reload. Lalu ada juga berpindah halaman ya, tanpa reload juga. Oke. Nah, kita review satu-satu. Nah, yang pertama ini adalah halaman pertama di aplikasi yang akan kita buat. Nah, untuk tampilan depan ini sebetulnya ini opsional aja ya. Bebas teman-teman pilih yang mana gitu. Dan nggak pakai ini pun juga nggak masalah sebenarnya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada menu Home, About, Kontak, dan Login. Nah, Login di sini sama Login di sini ini sama. Ya, kalau kita klik dia akan mengarahkan ke halaman yang sama. Ke Login Gudang. Nah, nama aplikasinya Gudang ya. Nah, di sini akan saya perlihatkan gimana sih Livewire itu fiturnya gitu. Nah, contohnya nih, ketika saya klik login, perhatikan di sudut kiri atas. Nah, ini tidak akan ada reload. Jadi ketika saya klik login, nah yang atas kirinya tidak reload, tapi di sininya yang akan berubah tampilannya. Karena email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, di sini aplikasi ini punya dua role ya. Di sini saya gunakan admin dan super admin. Jadi kalau super admin nanti menunya lebih lengkap ya dibandingkan menu admin. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita akan masuk menggunakan superadmin@gmail.com untuk email super admin ya. Nah, jika user yang memasukkan password yang salah, nah nanti akan ada notif seperti ini, email atau password salah. Oke ya. Nah, kita masukkan password yang benar. Karena di sini saya pakai notif sweet alert ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika pertama kali kita berhasil login. Di sini ada data user ya, lalu ada super admin, satu admin, dan 0 kategori dan 0 barang. Nah, ini juga bisa kita klik langsung ya. Misalnya kita mau lihat data kategori, kita klik aja lihat data. Nah, ini tanpa reload. Coba perhatikan sudut atas kiri ya. Ketika saya klik, nah ini tidak ada reload ya. Nah, oke, ini enaknya dari fitur Livewire. Nah, tidak ada reload sama sekali. Oke, reloadnya di belakang layar. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bisa dilihat di sini dua user ya. Nah, di sini kita coba tes ya. Tambah datanya gimana sih CRUD-nya gitu. Nah, kita klik tambah data. Nah, ini namanya modal. Ya, jadi modal yang muncul. Nah, modalnya ini juga tanpa reload. Ketika kita klik simpan, nah ini tidak reload ya halaman website kita. Kita coba tambahkan ya, budi@gmail.com. Sorry ya, ini namanya ya, namanya berarti Budi saja, emailnya budi@gmail.com. Nah, kita pilih role-nya super admin ya, kita tambahkan dua user nanti. Nah, passwordnya sama saja biar gampang. Nah, di sini juga ada namanya password konfirmasi, jadi passwordnya harus sama. Ketika nggak sama, kita contoh ya, nah akan ada notif password konfirmasi tidak sama. Oke, kita sobat sama biar kita berhasil. Sip, sukses, data berhasil ditambah. Dan si Budi sudah berada di nomor 2 ya. Kenapa dia nomor 2? Karena di sini datanya saya urutkan berdasarkan role. Begitu ya, jadi role super admin otomatis akan berada paling atas. Kita coba tambahkan yang admin ya, ini@gmail.com. Kita tambahkan role admin, kita buat passwordnya sama saja ya, karena ini hanya contoh. Kita klik simpan. Nah, maka berhasil, si Tini sudah berhasil ditambah dan dia berada paling bawah karena dia posisinya dia admin. Nah, oke, sekarang ketika tambah data sudah selesai, bagaimana kalau kita update? Nah, update juga sama seperti tambah data sebenarnya. Kita coba Tini ini kita update ya, role kita ganti jadi super admin. Nah, kita klik tombol ini. Nah, maka akan memunculkan modal yang beda ya. Ini modal edit. Tadi kan modal tambah yang warna biru. Oke. Nah, kita coba edit sheet ini ya. Nah, sheet ini role-nya akan saya edit ke super admin. Nah, di sini ketika kita ngedit data user, kita tidak diwajibkan mengedit password dia. Oke ya, mengerti ya? Karena kan nggak mungkin orang mengedit sedikit saja harus ganti password gitu. Nggak mesti. Nah, jadi kita bisa edit tanpa kita harus masukkan passwordnya.
Nah, Siti ini tadi role-nya admin. Kita ubah ke super admin. Kita klik simpan. Nah, maka data berhasil diedit. Sekarang Siti ini sudah menjadi super admin dan posisinya sekarang sudah berada di atas. Nah, gimana kalau kita ganti password? Bisa saja. Contoh kita ganti password ya. 123. Nah, passwordnya 12. Nah, ini pasti error seharusnya. Nah, error ya, password konfirmasi tidak sama. Ketika kita buat 3, maka berhasil diedit. Maka passwordnya yang awalnya tadi panjang sudah jadi 123. Sip ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita searching? Nah, searching di sini juga sama. Contoh ya, ini klik pencarian. Nah, saya ketikkan Budi. Nah, lihat ya, tanpa reload. Nah, Budi langsung menghasilkan query-nya Budi gitu ya. Nah, seperti ini. Admin. Nah, admin. Kita coba cari. Loh, kenapa ini tidak bisa? Oh, kenapa admin muncul semua? Karena setiap data di sini ada adminnya. Lihat, di sini nama super admin, admin. Di email si Budi dan si Titi tidak admin, tapi role-nya ini dia ada kata admin. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau kita coba ya super admin. Nah, kenapa gini juga? Karena ada adminnya gitu. Ini super admin, 33 super admin. Jadi role-nya mencari super admin. Sip ya. Kalau kita buat gini, add Gmail, nah udah berhasil ya pencariannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencetak datanya? Nah, mencetak datanya di sini saya buat dua fitur saja ya, yaitu fitur Excel dan fitur PDF. Kita coba klik Excel. Nah, ini tunggu ya, mungkin dia agak lama karena pertama kali kita mencetak. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini kita cetak berulang kali, dia tidak akan menyebabkan data yang duplikat ya. Nah, ini akan bertambah terus. Ini angkanya ya. Nah, mau saya cetak 3 kali pun, nah tidak apa-apa. Kita coba cek review Excel gimana. Nah, ini ya merupakan halaman Excel-nya ya. Nah, sudah benar ya, data kita ada 4 tadi. Budi dan Tini beserta role-nya juga super admin. Sip ya untuk cetak Excel. Nah, sekarang kita akan cetak PDF. Kita coba PDF. Nah, ini mungkin agak lama juga untuk pertama kali. Oke. Masih di ini ya. Nah, sudah terbuka. Bisa kita lihat ya. Kita punya 4 data. Oke. Sip ya untuk PDF. Nah, bagaimana kalau kita menghapus? Nah, kalau menghapus sama ya. Ini kita coba klik ya. Kita hapus Siti ini. Kita klik, akan ada modal konfirmasi dulu ya. Nah, siapa yang akan kita hapus? Siti ini, Tini at Gmail, dan super admin. Oops, sorry, ini email ya, ini tipe. Gak apa-apa, nanti kita tinggal kita perbaiki sedikit saja. Oke, nah kita klik hapus. Nah, maka akan berhasil bacanya, data berhasil dihapus. Maka Siti ini sudah hilang ya. Sip, ini kalau untuk fitur data usernya, kita kembali ke dashboard. Nah, usernya sudah 3 ya. Kita cek. Nah, user 3. Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya data kategori. Nah, jadi kalau kita ngisi data barang, ya, kita harus pilih data kategorinya. Kenapa? Karena kategori diambil dari tabel data kategori. Nah, jadi nggak bisa kita isi data barangnya. Kita harus isi data kategorinya dulu. Nah, contoh, karena ini gudang ya, kita ini kan aplikasinya simpel saja ya. Karena untuk contoh, kita contoh buat minuman, kategori minuman. Kita simpan. Oke, data berhasil ditambah. Nah, berikutnya makanan. Oke ya, simpan. Lalu kita tambahkan lagi elektronik, contoh ya. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sama fiturnya ya. Ketika kita cari, ini sama saja. Nggak usah saya jelaskan semua ya. Nah, ini sama saja. Bisa kita edit juga, makanan jadi makanan, contoh. Nah, sama ya fiturnya ya. Oke. Nah, ini pencetaknya juga sama. Nggak usah saya upload, nggak usah saya terlalu review ya. Nah, ini sama saja ya. Oke. Nah, ketika makanan minumannya sudah jadi kategorinya, maka kita klik data barang. Kita klik tambah data. Nah, di sini kita sudah bisa pilih kategorinya. Contoh, kita buat minuman. Oke. Minuman kita buat sini Sprite contoh ya. Lalu stoknya berapa? Stoknya 23 contoh. Kita simpan. Sudah berhasil lah, berarti ada minuman, Sprite, barang, sama stok. Kita tambah lagi minuman. Contoh Fanta. Stoknya berapa? 1000.
1000 stok. Oke, kita data berhasil ditambah dan sudah ada. Nah, di sini kita coba perhatikan ya. Ini kita tambahkan data yang nomor 3 ya, berarti ya. Kita coba apalagi minuman ya. Oh, mineral ya. Mineral gini. Nah, stoknya 1. Maka data yang tadi ditambah, kalau stoknya semakin sedikit, dia yang paling diurutkan paling atas ya. Biar kita tahu, oh stoknya ini sudah menipis. Oke. Nah, begitu juga ketika kita pilih yang lain ya, nggak masalah, makanan, contoh roti gitu. Stoknya sedikitnya kita buat 2 ya, simpan. Nah, maka roti berada di bagian nomor 2. Nah, ini juga bisa kita ganti ya, update fiturnya sama saja. Stoknya jadi 20.000. Oke. Maka dia jadi paling bawah. Oke. Gimana kalau searching? Nah, ini searching juga bisa ya. Nah, mineral, apalagi Fanta. Nah, ini udah bisa ya. Gimana kalau hapus? Ya, bisa saja. Kita hapus Fantanya. Minuman Fanta stoknya 1000, hapus. Dan juga cetak ya. Cetak nih, ini bisa semua fiturnya. Nah, ini ya. Stoknya segini, 3. Oke. Lanjut, kalau untuk aplikasinya di bagian role super admin, mungkin ini fiturnya sudah semua ya. Nah, saya akan review sedikit lagi. Ini kalau diklik ya, gudang, dia akan mengarahkan ke halaman welcome ya. Pertama kali kita buka. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini sudah berganti jadi dashboard ya. Sudah jadi dashboard. Nah, ini sudah jadi dashboard. Nah, ketika kita buat login lagi, misalnya seseorang sudah login, dia ke login lagi. Nah, gini ya, out, login. Nah, dia akan otomatis langsung diarahkan ke halaman dashboard karena dia sudah login. Nggak boleh dong login 2 kali kan gitu. Nah ya, dan ini sudah berganti ya, dashboard. Sip. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau orangnya tahu linknya ini ya, dia tanpa login, bisa nggak dia ngakses? Kita coba langsung ya. Kita coba langsung. Nah, misalnya saya belum login, tapi saya tahu di sini, coba saya refresh dulu. Nah, di sini bisa kita ganti dashboard. Contoh, saya tahu linknya gitu. Saya tahu URL-nya. Ketika saya enter, maka Anda belum login ya. Jadi kalau kita di halaman home pun, kita pasti diarahin ke halaman login, dashboard. Nah, Anda belum login. Sip ya. Nah, sekarang kita akan mereview fitur dari admin. Nah, untuk admin sendiri sebenarnya ini admin sama saja ya, sama super admin, cuman bedanya fiturnya aja dibuat sedikit. Nah, kalau untuk admin, dia tidak bisa menambahkan user, dia tidak bisa ngedit user dan lain-lain. Dan dia juga tidak bisa ngedit di bagian kategori ya. Data kategori. Jadi data user dan data kategori itu hanya ada fitur di fiturnya si super admin. Oke ya. Nah, ini saya klik data barang. Nah, data barang ini sama seperti super admin karena kan tugasnya hanya menginput aja. Jadi dia hanya tinggal pilih kategorinya. Jadi dia tidak bisa menambahkan ini ya, kategorinya ya. Nih, kita coba tambah. Nah, bisa ya. Datanya sudah masuk di nomor 3. Oke. Kita coba logout ya. Coba logout. Nah, logout berhasil. Nah, contoh. Ini ada satu kasus lagi seperti ini. Kita cek ya dulu. Kita login dulu di super admin. Nah, di sini kan ada linknya nih. Livewire super admin user. Kita copy. Nah, kita coba login menggunakan si admin. Oke, kita klik. Nah, misalnya si adminnya tahu nih, linknya ini kan tinggal diganti dengan apa tadi? Super admin ya. Super admin, terus user. Nah, ketika saya enter, nah maka dia akan dibuang ke halaman dashboard ya, dengan notif Anda tidak punya akses. Oke. Nah, di situ kita akan menggunakan fitur middleware ya dari Laravel-nya. Oke. Nah, ini saya klik logout, maka ada bacaan logout berhasil. Baiklah, mungkin segini saja review aplikasi yang akan kita buat ke depannya. Dan saya harapkan bagi yang mau mengikuti tutorialnya, silakan install Laragon ya. Laragon, Visual Studio Code,
Nah, semua itu sudah ada di YouTube saya. Coba dilihat di bagian video di paling bawah ya, video-video awal saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode kedua berarti ya. Nanti untuk instalasi Laravel Live Wire-nya.